warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 35 dengan saya Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Ya Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Sobat Unisba, sebentar lagi Unisba Blitar akan mengadakan wisuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 mendatang. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan mengambil tema yang isinya tuh pesan yang bukan sekedar lulus, tapi tumbuh untuk mahasiswa yang akan lulus nanti. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yakni Warek 1 Unisba, Ibu Insinyur Tri Kurniastuti, MMA. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Mbak Dinda, selamat siang. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali, sedang sehat. Sibuk ya Bu ya? Ya, begitulah. Lagi mau wisuda pastinya lagi sibuk banget ya Bu ya. Banyak rapat, banyak ini, banyak itu gitu. Untuk memberikan sesuatu yang terbaik itu pasti harus dipersiapkan dengan baik juga. Betul. Baik Bu Tri. Oke Bu, ini kan berhubung sebentar lagi kita akan wisuda ya Bu ya, tanggal 22 November. Di mana Bu nanti wisudanya? Di Kampung Coklat. Di Kampung Coklat ya. Seperti biasa guys, ternyata beberapa tahun terakhir ini juga di 4 tahun ke belakang di sana terus. Di Kampung Coklat terus ya. Oke. Ini lebih saya mau tanya ke pengalaman Bu Tri ya Bu ya. Kan Bu Tri juga pernah menjadi mahasiswa. Pasti rasanya sebelum lulus itu ada rasa deg-degan gitu ya. Yang dirasakan apa Bu? Ketika sebelum lulus, nah itu. Ketika sebelum lulus itu pasti deg-degannya itu, aduh lulus apa tidak? Iya. Kalau lulus itu bagaimana? Apakah bisa terbaik apa tidak? Gitu. Terutama nanti kayak mau ujian skripsi ya, kalau belum lulus itu nanti bagaimana ujiannya dan seterusnya. Itu wajar itu. Iya. Semuanya pasti merasakannya. Itu wajar. Iya. Kalau momen yang berkesan Bu sebelum lulus itu apa? Dari pengalaman Bu Tri? Setelah lulus malah ya, kalau sebelum lulus paling isinya ya deg-degan. Oh iya. Isinya ya apa khawatir kayak gitu. Cuman karena kita kan dulu kan support sistemnya itu banyak. Teman-teman itu mesti kalau mau ujian kayak gitu tuh mesti mensupport banyak sekali. Teman-teman yang sahabat-sahabat itu mesti bantu-bantu, support untuk menyiapkan apa-apa yang diperlukan. Sehingga kita yang mau ujian itu mesti hanya memikirkan bagaimana ujian gitu. Nah, setelah ujian itu lega sekali. Lega sekali ya Bu ya. Berarti ada support system nih yang mendorong untuk selalu fokus di di ujiannya di tadi ujian ya. tadi. Itu sebelum lulus ya. Paling drama itu kan ujian skripsi ya. Betul. Kan Kayaknya dulu itu 7 saya. Yang waktu itu 5 yang uji itu. Oh 5? Kalau sekarang kan 3-4 gitu ya. Dulu itu 5 sesuai dengan bidang ilmunya. Ada yang khususnya statistika, ada yang memang dosen bimbingnya kan ada 2. Ada yang kalau saya kan di pertanian, jadi ada itu nanti komoditasnya apa gitu. Terus yang satunya khusus statistik, yang satunya itu rumput ilmu di atasnya. Jadi kalau saya dulu wortel berarti ada ahli yang hortikultura. Jadi ada 5. Ada 5 penguji. Itu yang paling takut nggak Bu rasanya? Iya, rasanya ya khawatir. Tapi alhamdulillah teratasi dengan baik ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Kalau mendengar kata wisuda Bu, yang terbesit di pikiran Ibu itu apa Bu? Kalau anak sekarang mungkin nano-nano gitu ya. Iya. Pertama bersyukur pasti, rasa syukur alhamdulillah kok sudah sampai tahap ini, sudah lulus nggak terasa. gitu, nggak terasa. Terus sudah ya ingat itu, waduh ya jatuh bangunnya waktu mau kuliah, waktu sampai dengan ujian skripsi dan seterusnya. Itu campur, tapi yang jelas itu bersyukur bahwa banyak sekali yang support, ada orang tua yang mendoakan dan kita juga berdoa. Jadi semuanya itu bersyukur, dan itu tadi ya bersyukur dan bersyukur ya Bu. Kan kayaknya kalau anak sekarang tuh dengar kata wisuda tuh kayak nanti pakai baju apa ya, nanti make upnya apa ya gitu ya Bu ya. Dulu itu nanti gini ya, foto dengan keluarga gitu ya. Nanti gitu. Kan toganya kan disediakan kampus, jadi terus nggak mikir apa, paling ya nanti kita make upnya di mana ya? Biasanya gitu, nanti yang datang siapa ya gitu kan. Kalau sekarang gitu sih Bu. Ya gitu ya, sama aja sebenarnya. Meski saya belum wisuda ya. Nanti masih merasakan ada fase itu, dan semua mahasiswa kan pasti mengalami fase itu. Amin. Semoga nanti bisa lulus tepat waktu ya Bu ya. Amin, dengan nilai terbaik, dengan pengalaman yang baik. Betul. Nah ini Bu, biasanya kalau mau wisuda itu di semester akhir itu pasti ada rasa kan capek banget secara akademik. Nah itu bagaimana Bu cara menyikapi hal itu? Ya memang capek itu ya wajar. Jadi kita memang perlu satu fase di mana aku tak cooling down dulu lah gitu ya. Capek cooling down dulu. Jadi
mau wisuda jarak antara selesai dengan wisuda itu kan lumayan ada 1 bulan gitu ya. Jadi itu untuk 1 bulan itu untuk me time lah istilahnya anak sekarang ya, me time untuk cooling down. Dan setelah itu ya nanti kita persiapkan lagi, kita mengumpulkan energi bagaimana ini setelah lulus terus mau apa kan gitu ya. Iya, Itu yang ternyata lebih berat itu sebenarnya kalau dipikir. Tapi dengan kita itu kemauan kita yang ingin terus maju, ada keberanian untuk terus belajar, dan itu insya Allah nanti ya terus berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua itu pasti ada yang melindungi, mengarahkan, dijalani dengan baik gitu aja. Jadi kalau Putri dulu setelah lulus langsung kerja atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah setelah lulus dulu itu, kalau lulus itu malah sebelum lulus itu banyak perusahaan yang masuk loh, zaman saya dulu. Iya. Banyak masuk, ada yang berapa tesnya, bahkan tesnya itu di kampus gitu. Jadi Bidang kampus, apa, Bu? saya kan pertanian dulu Iya. Pertanian dulu itu pernah bekerja di suatu perusahaan swasta lah gitu. Itu datang ke kampus, jadi tesnya di kampus, nanti mengajar enggak. Kita kan sekarang kan mungkin tapi ya enak juga sih, sekarang kan ya online ya, ujiannya online. Kalau dulu itu enggak, jadi secara fisikly itu datang tapi ke kampus. Kita itu di penampungan itu banyak sekali job desk apa itu jenenge pengumuman itu banyak sekali, nanti diarahkan sama dosennya yang dulu dosen pembimbing terutama itu loh ada lowongan ini, silakan nanti ujiannya di sana gitu. Jadi kita alhamdulillah ya nggak sampai yang effort banget gitu ya, kita bisa dibantu kampus juga karena kita juga ada teman-teman yang saling memberikan informasi gitu loh. Intinya itu kita tetap bekerja sama dengan baik dengan dosen dan tetap membina hubungan baik dengan teman, kakak kelas, kolega-kolega yang lain itu. Oke. Berarti intinya jaring relasi ya? Jejaring itu penting gitu. Apalagi setelah lulus itu pasti kan apa ya, Bu? Kadang bingung mau kemana ya, ini gini. Tapi ternyata dengan adanya ini tapi bukan kayak orang dalam gitu, bukan ya, Bu ya? Lebih ke apa namanya, diarahkan. Iya, diarahkan, minimal kan diberi itu loh, ada informasi gitu. Oke, baik Bu. Ini Bu, adakah hal-hal akademik yang sering diabaikan mahasiswa menjelang lulus tapi sebenarnya itu penting untuk masa depan mereka? Hal-hal akademik. Jadi hal-hal akademik itu ketika jadi mahasiswa itu banyak harus mencari pengalaman ya, pengalaman di kampus, berorganisasi. Jadi ya memang pinter tuh harus ya, pinter harus tekun itu harus ya, belajar itu sudah harusnya seperti itu. Tapi yang penting lagi adalah menyiapkan bagaimana kita itu nanti akan bekerja kan mesti bertemu dengan banyak orang kayak gitu ya. Kita juga nggak bisa bekerja sendiri, pasti ada tim. Nah gitu itu bisa dilatih dengan organisasi. Jadi ketika adik-adik ini waktu kuliah itu ya, berarti kita kalau merefleksi ke belakang itu kuliah itu ya sering-seringlah berorganisasi, kemudian jalin relasi jadi dengan kakak tingkatnya, dengan dosennya. Kita sering mendekat dengan beliau-beliau yang sudah banyak pengalaman. Kita sering bertukar pikiran, diskusi. Apa sih yang disiapkan? Nah, biasanya gitu kalau ada workshop kayak gitu tuh ikut. Kalau dulu itu kalau ada seminar gitu ikut, ada seminar. Kadang-kadang kan perusahaan-perusahaan itu sering mengadakan seminar di kampus gitu ya, kita jadi panitianya. Jadi kita tuh harus aktif gitu loh sebelumnya jadi mahasiswa, sehingga ketika kita sudah lulus itu sudah punya gambaran nanti arah saya kemana, jadi profesionalnya kemana gitu. Jadi sudah terarah, sehingga persiapan apa yang akan kita jalankan atau kita akan lakukan itu sudah disiapkan mulai dari sejak jadi mahasiswa. Sehingga ketika dia lulus itu sudah, nanti ketika saya nanti akan lulus saya akan melamar ke sana, atau saya akan bekerja di sana, bagaimana caranya mencari informasi terus. Sudah tahu arahnya kemana ya, Bu, berarti? Sudah ditentukan ketika semester akhir itu sebenarnya sebelum semester akhir sih ya. Kalau semester akhir saya pikir sudah agak telat ya. Sebelumnya jalur semester 5 itu sudah mikir, terus kemudian aktif, ada workshop, ada seminar di mana-mana itu ikut. Oke, berarti memang harus aktif di bidang-bidang lain lah. Jadi tidak hanya fokus di kelas aja. Iya, kan nanti kan berinteraksi ya. Karena itu pengalaman ketika kita berkomunikasi itu penting loh. Ketika kita wawancara ketika wawancara kita pada saat rekrutmen itu penting. Kan kita orang kadang-kadang grogi, udah ngerti semuanya, tapi ketika komunikasi dengan orang yang kita anggap itu, waduh orang ini yang akan menyeleksi kita, kan berdek ya. Nah itu kita kalau komunikasi yang biasa sudah berkomunikasi dengan baik, maka ya grogi itu sudah berkurang. Pasti ada groginya. Tetap ada. Tapi sudahlah berkurang gitu.
Baik. Saya pun sebenarnya ngomong sama Putri agak grogi aslinya. Berarti saya ini orang yang menakutkan Enggak menakutkan. Enggak kok. Lebih ke apa ya? Bisa dicontoh lah, Bu. Aduh, alhamdulillah. Sebagai figur ya di sini ya. Begitu. Kalau menurut Putri sendiri lebih apa ya? Lebih penting yang mana, Bu? Apakah IPK yang tinggi atau karakter yang kuat? Kalau menurut saya dua-duanya ya. Jadi kalau IPK itu kayak kalau kita mau masuk sesuatu ruang itu dia pintunya gitu ya. Kan mensyaratkan kan kadang IP-nya minimal 3. Kalau dulu itu jadi dosen itu minimal 3,0, 3,25. Kalau jadi peneliti 3,5 kayak gitu ya. Jadi itu pintu untuk masuk di dalam satu dunia profesional. Tapi karakter itu juga nantinya akan penting karena ketika kita sudah masuk di dunia profesional, itu karakter itu nanti yang akan bisa ini orang nanti bertahan apa tidak. Karena di dalam dunia pekerjaan itu kan kita harus harus kerjasama, harus ada kreatif, terus ada adaptif ya, harus fleksibilitasnya. Terus setiap perusahaan kan beda-beda, setiap kantor kan beda-beda. Nah, di situ tuh kita dituntut untuk bagaimana kita fleksibilitas tapi tetap menjaga integritas yang baik. Nah, itu karakter itu namanya. Jadi sama-sama pentingnya. Dan terus berarti kan memang harus menjaga karakternya ya, Bu ya? Iya, karakter jujur, tanggung jawab, kayak gitu, disiplin gitu, itu karakter diri kita yang penting. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengembangkan karakter itu ketika di mahasiswa, Bu? Nah, itu karakter tuh yang kita kalau memang biasanya karakter itu kan DNA ya, jadi kayak turunan. Sebenarnya juga iya, tapi juga ada satu satu gabungan antara DNA dengan lingkungan dan bagaimana kita itu akan fokus kemana, jadi orang yang seperti apa gitu loh. Kan kita semua berharap jadi orang yang versi terbaik untuk dirinya sendiri. Kan gitu ya, kan harus gitu ya. Berarti kan itu sudah ada kemauan dari dalam. Oh, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, saya ingin menjadi orang yang terbaik untuk versi saya dan baik untuk lingkungan saya. Itu kan nanti akan membangun karakter kita didukung oleh tadi yang ada dasarnya tadi DNA dan lingkungan yang membantu, termasuk lingkungan di sini kampus di lingkungannya memberikan contoh yang baik, jujur, amanah dan seterusnya. Itu nanti akan membangun karakter teman-teman satu circle istilahnya anak sekarang ya. Itu makanya bukannya kita itu memilih kita memang mesti memilih gitu, pilih teman, bukan, tetapi kita memilih yang mana yang menjadikan kita itu circle yang baik dan memberikan kita tuh tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik gitu. Oke. Berarti circle kita itu nggak salah sebenarnya. Bukan salah sih. Nggak salah, tapi lebih ke pilih-pilih teman itu kan banyak orang kayak jadi orang kok pilih-pilih sih gitu ya, Bu. Tapi sebenarnya ya sebenarnya kita berteman sama siapa saja. Tetapi kalau untuk kan ada teman yang hanya teman, kadang ada yang sahabat, kadang yang teman yang tingkatannya kayak gitu ya. Itu biasanya yang sangat mempengaruhi itu yang tingkatan yang kecil ini, yang sering intensif, yang kita sering ketemu secara physically. Betul. Nah, itu yang paling penting kan, kadang-kadang satu circle, satu visi ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu memang benar penting karena kalau kita sudah ketemu sama teman yang satu circle dengan visi yang sama, itu nanti kita mesti saling mensupport gitu. Ya tadi support system itu mesti saling memberikan informasi yang baik. Kalau misalnya kita itu agak nyelewat sedikit itu mesti ada yang meluruskan. Nah, itu seperti itu. Tapi kita tetap berteman sama semua saja. Cuma untuk menjaga agar kita itu menjadi bertumbuh dengan baik, maka lingkungan kita kalau istilah di pertanian itu media tumbuhnya juga harus baik dong. Media tumbuhnya harus baik ya. Berarti media tumbuhnya itu seperti di kampus tadi ya? Kampus ini kan memberikan contoh-contoh yang baik, ada dosen-dosen yang disiplin, ada lingkungan budaya organisasi yang baik, teman-teman kan otomatis kan teman-teman juga bertumbuh di media yang baik. Nah, itu nanti bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Berarti Putri dulu juga punya circle ya? Ya pastilah. Ternyata itu circle itu bukan istilah yang kita aja guys, ternyata. Berarti dari dulu memang ada, cuman sekarang istilahnya beda gitu. Berarti dulu support sistemnya kuat banget ya, Bu ya? Iya, karena dulu itu kan ini ya, jumlah anak yang kuliah itu nggak sebanyak ini. Betul. Jadi hanya sedikit gitu loh. Dan organisasi kita itu banyak gitu loh, karena kan ya jumlahnya yang sedikit. Jadi ketemu itu lagi. Nah, jadi ya circle-nya ya situ itu aja. Iya, betul. Oke, Bu. Baik. Dunia kerja itu kan sangat berbeda ya, Bu, dengan dunia kampus. Pasti berbeda. Lalu nilai-nilai apa saja, Bu, yang sebaiknya mahasiswa tanamkan ketika di bangku
kuliah untuk menghadapi dunia kerja tadi? Ya itu tadi yang penting itu ya tadi ya belajar dengan baik, tekun sehingga kita lulus tepat waktu dengan nilai bagus. Terus kemudian yaitu membuat karakter kita itu karakter yang baik yang bisa itu tadi salah satunya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kalau kita diberi tugas itu mulai dari kecil aja dulu. Kalau dosen berikan tugas kita segera tanggung jawab. Artinya kita segera menyelesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Terus kemudian kita itu juga amanah ketika kita diberikan amanah, kita diberikan tanggung jawab itu amanah gitu ya. Terus kemudian jujur, terus disiplin, jadi disiplin. Kemudian tetap integritas itu, etika itu tetap dijaga. Attitude, etika itu harus dijaga karena beberapa kan hal aduh pinter-pinter tapi sayangnya kok etika kurang, nah kayak gitu. Itu etika, ketemu orang senyum, salim, kayak gitu tuh etika sebenarnya, bicara dengan nada yang baik, tidak menyela, kayak gitu tuh sebenarnya etika. Nah itu sifat-sifat atau karakter seperti itu perlu ditumbuhkan agar dia nanti itu bisa diterima di suatu tempat yang profesional dan itu nanti akan ternilai. Jadi ada kalau seleksi alam gitu ya, misalnya ada seleksi alam. Jadi kalau ada seleksi itu orang-orang yang baik seperti itu tuh pasti mempunyai satu tempat yang baik pula gitu. Karakter yang baik, karakter yang kuat, berintegritas gitu, loyalitas gitu. Itu mesti nanti akan punya tempat gitu. Etika. Berarti memang karena kebanyakan di dunia kerja itu akan mempertimbangkan orang ini Bu. Saya mau bertanya ya. Kalau di dunia kerja itu lebih mempertimbangkan orang yang IP-nya tinggi tapi etikanya kurang, atau yang biasa-biasa saja tapi etikanya tuh bagus banget. Sebenarnya perusahaan itu menginginkan yang IP bagus dengan karakternya bagus ya, gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai mahasiswa, ya jalannya yang seperti itu gitu. Dua-duanya. Iya, jangan kita gak apa-apa lah IP sebenarnya karakter saya baik lah. Karakter itu yang menilai orang lain. Gitu ya. Nggak boleh berbangga diri sih. Iya, tapi kita tetap itu tadi bertumbuh menjadi diri sendiri dengan versi terbaik kita, itu aja. Bertumbuh, Sobat Unisba ya, bertumbuh, selalu bertumbuh ya Bu ya. Ini Bu, kalau pengalaman pribadi Bu Tri sendiri, apakah ada pengalaman pribadi Ibu untuk bisa dijadikan pesan dan juga kayak refleksi untuk mahasiswa yang akan lulus? Masih akan lulus itu teruslah belajar ya, belajar sepanjang hayat. Jadi sekarang itu kan dinamika zaman sekarang itu kan berubahnya cepat ya. Perubahan cepat, sebenarnya teknologi kan cepat sekali. Nah, kita itu harus flexibility, artinya kita adaptif. Ketika berubah ya kita harus berubah, pola pikir juga bisa harus berubah, mengikuti zaman yang ini yang terus kita kan bersaing terus ini ya, bersaing dalam artian bahwa teknologi juga bersaing, apapun ya pekerjaan kan juga ada persaingan. Kalau kita misalnya mau dunia entrepreneur kan juga persaingan ya, misalnya mau kita produk A, itu banyak sekali persaingan. Nah, kita itu terus belajar di situ. Jadi kita mengikuti apa yang sekarang perkembangan zaman sekarang itu apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya sekarang harus mulai IT, ya itu kita harus belajar dan belajar sepanjang hayat. Nggak ada yang namanya sekarang saya sudah lulus maka saya selesai belajar, tidak, belajar terus gitu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah tadi. Jadi jangan jadi orang yang tertinggal. Artinya zaman saya dulu nggak ada. Nah sekarang zaman sebenarnya menuntut untuk berubah. Itu tadi mengikuti perkembangan zaman dan belajar. Karena di dunia sana itu banyak orang-orang yang lebih maju ya, lebih mempunyai satu keunggulan. Nah, maka kita juga harus mempunyai keunggulan juga dengan cara belajar dan itu tadi berinteraksi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Berarti bukan masanya lagi kalau ketemu orang yang lebih tinggi, lebih pintar dari kita tuh merasa iri, bukan ya Bu ya? Oh bukan, iri yang positif. Harusnya bagaimana Bu ketika ketemu orang-orang yang dia lebih pintar, dia lebih ini, gitu gimana Bu? Yang justru kita jadi jadi panutan kita jadi panutan kita, jadikan panutan. Jadi kita bagaimana orang itu kan kadang-kadang kan orang yang pintar, orang yang berhasil itu kan punya itu autobiografi ya, sering dibaca itu. Oh ternyata orang yang sukses itu tidak selamanya itu langsung sukses gitu. Kadang-kadang ketika kita kena masalah gitu aja sudah saya kesana dunia itu kok sangat tidak adil bagi saya kayak gitu. Jangan kita membaca autobiografi yang baik ya, perjalanan-perjalanan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang top, orang-orang yang sukses gitu itu penting gitu. Jadi ternyata bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu perlu effort. Nah, sudahkah kita itu sudah effort? Jadi refleksi diri ya. Ini saya kan sudah se-effort ini apa belum? Nah, belum berarti artinya bahwa dia nanti kalau seperti itu tuh effort yang tinggi, energi yang banyak, mungkin ada
ada dinamika drama-dramanya gitu, itu biasa dilakukan. Jadi bukan menjadi orang yang mudah mengeluh. Nah, ini jangan sampai jadi orang yang mudah mengeluh. Nggak boleh ya. Jadi ya tetap apapun ujiannya nanti gitu ya Bu, harus tetap berani untuk terima semuanya. Semuanya tuh pelajaran gitu ya Bu ya. Oke, kalau Ibu sekarang bayangkan saja Bu ya, ini di depan Ibu ini banyak wisudawan yang nanti akan diwisuda. Kira-kira pesan apa sih yang akan Ibu sampaikan kepada yang akan wisuda tadi? Ya, jadi wisuda itu bukan akhir dari suatu perjalanan, tapi ini awal dari sebuah perjalanan menuju masa depan yang baik. Jadi persiapkan dirimu, raihlah mimpimu, gitu ya. Jadi usahanya itu terus dilakukan untuk meraih mimpi. Jangan lelah untuk meraih mimpi. Nah itu, kalau biasanya kalau akhir tuh memang ujiannya tuh berat banget ya Bu ya. Saya semester 5 aja kayak udah capek, kayak mulai merasa kayak udah mulai burn out mungkin ya. Sudah mulai ada rasa-rasa kayak ya Allah kuliah lagi. Ada rasa-rasa seperti itu. Mungkin dari Sobat Unisba juga yang nanti mau wisuda, silahkan dipersiapkan dengan baik. Kedepannya akan lanjut kemana sih, langkah apa yang akan diambil, begitu ya Bu ya? Ya, benar. Oke, baik Sobat Unisba, mungkin itu ya podcast pada hari ini. Terima kasih Bu Tri sama-sama atas Mbak pesan-pesan Dinda untuk Sobat Unisba dan juga para wisudawan yang akan menonton. Mungkin sebelum kita tutup bisa disampaikan sedikit quotes untuk Sobat Unisba dan juga wisudawan yang menonton Bu, gitu. Ya, wisuda itu bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi awal dari sebuah perjalanan untuk meraih mimpimu. Jangan takut meraih mimpi dan teruslah menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Luar biasa sekali tadi quotes untuk Sobat Unisba ya. Jangan pernah lelah untuk menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Oke, baik Sobat Unisba dan juga para wisudawan yang sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk selalu, apa Bu tadi? Jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan, meraih mimpi juga. Terus apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu diambil, langkah selanjutnya apa, jangan lupa untuk selalu dipersiapkan. Maka dari itu, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe video kami. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Tri Kurniastuti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.